Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. Bagaimana kabarnya semuanya, sahabat bijak? Alhamdulillah, ya alamin. Alhamdulillah. Kak Cut, sehat Kak Cut? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur Pangestu kepada kalau Allah orang Bandung Subhanahu bilang wa ya. Ta'ala Iya, Pangestu. yang sampai saat ini masih diberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat berbingkiskan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjung alam baginda Nabi besar alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini di season yang ke-7 ya, alhamdulillah kita sudah bertemu 7 kali dan tak terasa mudah-mudahan di Rabu malam atau di Rabu malam ini bisa memberikan lebih banyak impact yang positif pada kita, menimba ilmu, dalami kuliah kehidupan ya, kuliah kehidupan. Entah berapa SKS pun itu, setidaknya nurani kita, sanubari kita itu tersirami oleh ilmu-ilmu. Lantas betul, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'abdi. Ya. Kadang raga kita, batin kita butuh siraman-siraman, butuh ilmu-ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang positif. Nah, salah satunya adanya bijak, salah satu wasilah mudah-mudahan bisa menebar manfaat ke khalayak banyak. Itu salah satu tujuan. Kemudian kami doakan juga semua seluruh sahabat bijak, mudah-mudahan dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Lantas dengan kesehatan itu, baik itu rohani kita, jasmani kita, bisa melakukan aktivitas yang baik dan yang positif di rumah kita masing-masing. Ayah bunda, sahabat bijak yang berbahagia, alhamdulillah pemateri kita juga sudah hadir di hadapan kita, ya, yang mana pembahasan temanya itu tentang sutradara. Ini kayaknya bagus juga kalau di kuliah kehidupan ini. Maksudnya tuh apa poinnya itu? Nanti dulu, jangan dulu di spill banyak ya. Tapi apa maksud dari sutradaranya itu? Nah, itulah yang mungkin akan kita coba ulik dan kita dalamin bersama, yang dimana nanti ini ada Bu Rosyati. Bu Rosyati, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini spill dulu nih sedikit nih Bu. Ini tentang apa kira-kira?
Sedikit aja dulu, sedikit sebelum saya. Iya. Ini tuh terinspirasi ketika pas perjalanan naik kereta api, Ustaz. Masya Allah, kereta api. Iya. Ya, lama kan kalau naik kereta api itu perjalanan. Betul. Oh, Eh, Nah, lanjut. Gimana, Bu? di depan saya itu ada 2 orang mahasiswi sedang berbincang tentang kesulitan buat tugas akhir, kan? Iya. Kita nggak Oke. begitu gitu ya, biarkan aja mereka mencurahkan kesulitannya. Ya kan? Masya Allah. Lama-lama kita tergerak juga kan, ingin sedikit berbagi gitu ya. Oke, cukup. Jangan dulu disambung. Siap. Biar penasaran ini ya. Oke, baiklah ya Bunda. Kegiatan bijak ini disponsori dari Yayasan Arofia, yaitu Ar-Rasyatul Firdaus. Di sini terdapat MI-nya juga. Kita ada MI-nya, kemudian KB ya. KB itu apa sih? Kelompok bermain dan juga PKBM. Jadi ayah bunda yang ingin silaturahim ke sini, pintu gerbang kita terbuka lebar. Khususnya Kak Acut nih yang dari Aceh nih, main-main ke sini. Insyaallah. Alhamdulillah nambah keluarga kita di sini. Nah, kita sapa dulu nih, ini ada Ayah Supriyatni, ada Ayah Aceng juga. Selamat bergabung. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, kita biasakan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita simak, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berlindung padamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami hamba yang lemah ya Allah. Kami hamba yang dhaif ya Allah. Kami hamba yang selalu berbuat kesalahan ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala khilaf kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai saat ini kami masih bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai saat ini kami masih bisa melihat. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat, atas segala rahmat. Berilah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan para ustaz kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan para ustazah kami ya Allah. Berilah mereka kesehatan dan keistiqomahan agar selalu bisa membimbing dan mengarahkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi kegiatan kami pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi segala tindak tanduk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan ilmu yang kami dapat pada malam yang berbahagia ini ya Allah bisa bermanfaat bagi jiwa dan raga kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bunda, mudah-mudahan cara kuliah kehidupan kita malam yang berbahagia ini lancar. Tanpa berlama-lama, waktu kami berikan kepada Ibu Rosyati. Pada beliau kami persilahkan. Nuhun Pak Ustaz. Kak Cut, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa dulu ya Tad ya, karena di sini ada Ibu Supriyati nih, sahabat saya, rekan perjuangan saya. Insyaallah. Juga ini Ibu Supriyati sahabat saya, juga di sini ada kemana barusan Pak Aceng Mahmud Fauji, beliau teman kuliah saya. Zaman dulu sekali. Selamat berjumpa Kak Cut, Pak Mahadi, semuanya. Saya bahagia sekali ini. Aduh, sampai jauh nih kedengaran suara saya. Terima kasih. Untuk doa kita ikut ke Pak Ustadz ya. Begitu saya juga sampai hampir menangis, Ustadz. Kembali ke judul, Ustadz. Menjadi sutradara untuk diri sendiri ya Kak Cut ya. Kita ngobrol aja, kita apa sih yang terlintas di pikiran saya. Ketika di kereta api itu, Kak Cut, itu dua orang itu tampak kebingungan sekali bagaimana menuntaskan tugas akhir. Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata kesulitannya itu karena dari diri sendirinya gitu. Di saat dia pusing langsung hangout, jadi banyak pengalihan sehingga tugas pokoknya terbengkalai. Akhirnya karena kita udah melewati mereka ya Kak Cut. Usia saya terutama udah melewati 50, saya berpikir seperti ini. Dek, kalau adek gitu, melihat sinetron atau melihat film atau melihat apapun tontonan, lalu si pemerannya itu tidak begitu menarik, senang nggak kayak begitu? Bagaimana maksudnya Bu gitu ya? Adek kan lagi nyusun skripsi nih, tapi adanya males-males, adanya nggak begitu effort gitu ya. Seneng nggak pemainnya seperti itu? Nah dia diam gitu ya, dia diam. Seneng nggak kayak gitu? Nggak juga ya Bu ya, gitu ya. Nah kalau begitu, coba bagaimana kita menyutradarai diri kita sendiri. Jadi kita melihat gerak-gerik kita, ingin jadi apa kita itu. Gitu kan. Ya. Gitu. Tad bisa dilihat slide-nya, Tad. Gitu Kak Cut. Jadi kebanyakan tuh orang itu pandai menyutradai orang lain tapi lupa menyutradai diri sendiri. Kalau jadi penonton begitu pandai, bagaimana begitu gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi di saat kita diberikan peran, kita lupa harus seperti apa peran yang diberikan oleh Allah itu. Contoh kecil nih, kita dikasih peran sebagai ibu, gitu ya, atau sebagai ayah, sebagai anak, gitu. Jika kita dikasih peran seorang ibu, zaman sekarang jarang yang buta huruf ya saja. Jarang kan yang buta huruf. Zaman sekarang para ibu-ibu muda tuh pandai-pandai gitu ya, pandai menulis, pandai membaca, pandai bernyanyi, banyak sekali kepandaian yang jika si ibu tersebut menjadi seorang ibu yang ingin terbaik gitu ya, dia akan mendidik anaknya sendiri tanpa seorang lain dulu. Dia menjadi pengajar baca pertama, pengajar baca Quran pertama, pengajar bernyanyi bersama, yang pertama. Jadi semua yang dia bisa, semua yang terbaik yang dia miliki diberikan kepada anaknya, gitu. Nah, bagaimana jika menghadapi kesulitan gitu ya, kesenjangan antara fakta, realita, gitu ya, gimana? Nah, di sana sehingga kita disuruh belajar gitu ya.
agar belajar untuk menengahi atau ngambil solusi bagaimana sebuah permasalahan bisa dituntaskan. Kita aja ya, ya, Tan. Begitu ya, Tan ya. Udah hadir ya, Tan? Udah hadir Pak Beben ya? Siap, gitu. Jadi kalau kita perhatikan itu di sekolah-sekolah Bu banyak sekali anak-anak itu yang autis tapi bukan gen, autisnya bukan. Tetapi autisnya itu karena si anak dari bangun sampai tidur yang mengajari dia HP, yang mengajari dia YouTube, yang mengajari dia semua dari media yang tidak bisa dipeluk, yang tidak bisa dia sentuh secara fisik beruh gitu ya. Saya perhatikan kenapa Bu itu anaknya kok nggak connect gitu ya. Kalau dikasih HP dia segera reaktif banget. Tapi kalau disapa dia cuek-cuek aja. Padahal dia tidak autis gitu. Jadi di saat kita diperankan sebagai ibu, berarti mari kita laksanakan menjadi madrasatul ula, menjadi ibu pendidik yang pertama. Kalau kita diperankan sebagai anak, yuk kita menjadi anak yang berbakti. Nah terkadang kita lupa. Ini sebagai reminder bagi saya juga kan, gitu ya. Karena terkadang lupa menjadi, jadi yuk kita jadi sutradara untuk diri sendiri. Gitu Kak Cut, gitu ya. Kita sharing-sharing aja nih. Kita karena udah berapa menit nih? 15 menit. Ya tadi ya. Halo? Iya, siap. Kita sharing-sharing Kak Cut atau Kak Mahadi atau siapa? Nah, kita lihat Ya, nih judulnya Sutradara untuk Diri untuk diri Sendiri. sendiri. Iya, apa itu sutradara? Nah, kita lihat nih apa definisi sutradara itu. Nah, ini dia. Nah, bertanggung jawab, mengawasi, mengatur jalannya pertunjukan dengan menyatukan berbagai usaha dan aspek produksi. Jadi semua yang dimampu oleh sutradara curahkan di saat dia berakting untuk diri sendiri, saudara nyata. Gitu. Banyak sekali di saat jadi mahasiswa, jadi apapun nggak begitu ngeh gitu ya. Lebih suka menjadi aktor aktris surga. Kita memang makhluk surga ya Taj ya. Kita dilahirkan dari surga sehingga semuanya instan, sehingga dihadapkan pada era IT semuanya terlayani dengan instan. Akhirnya lupa menjadi jati diri sendiri. Semua pikirannya sudah tuntas, kebanyakan dibantu oleh IT. Nah, sekarang apa kita senang diri kita seperti itu? Nah, begitu, Tad. Sampai sana, apa ada yang mau di-sharingkan? Mari kita ngobrol bersama. Nah, ini nih. Nah, siap. Dari sini, Tad. Nah, Nah, di saat kita melihat, uh, ya, lanjut, lanjut. ya. Di saat kita melihat kesenjangan antara fakta dengan aturan, terkadang emosi kita yang duluan. Nah, jika kita sebagai sutradara, apa senang di saat kita menghadapi permasalahan yang didulukan itu kebanyakan termasuk saya juga emosi marah duluan gitu ya sebelum lihat faktanya seperti apa, realitanya seperti apa gitu kan. Kadang bingung, galau. Akhirnya kita mengambil pendapat orang, mengambil keputusan orang yang kita sendiri tidak tahu apa itu ke arah mana-mananya. Sehingga kita terbawa arus, tersesat, akhirnya kita disutradarai oleh orang lain. Gitu. Mengambil keputusan dari orang lain. Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah gitu. Nah jika kita tidak tahu kemana arah di saat kita menghadapi permasalahan, kita kembali apa aturannya, bagaimana hukumnya, agar kita di saat melakoni eh,
melakoni sebuah cerita, melakoni sebuah perjalanan. Nah, kita tidak sembarangan, Tad, karena ada aturan dan hukumnya. Gitu, Tad. Nah, jika perjalanannya sesuai aturan, maka kita akan effort yang kita perjuangkan itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau perjuangan hasil itu tidak mengkhianati perjuangan. Gitu, Pak Ustadz. Itulah sedikit saja. Ya, segitu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Ternyata belum dihidupin mic-nya. Oh. Oke, berarti eh, apa namanya? Kalau sekiranya nih, kalau hemat hemat saya, sutradara ini lebih ke menyutradari diri kita berarti gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Ah, nah, oke, kita langsung buka saja nih, Kak Cut nih. Kita buka termin-termin biar interaktif ya. Nah, Boleh Kak Cut, ya. silahkan. Apa yang mau dipaparkan? Alhamdulillah, Masih mute Kak Cut. Alhamdulillah Oke. terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, Sangat luar biasa ya penjelasan singkat yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Ros. Saya tertarik sekali ketika membaca tema atau tajuk kita malam ini, sutradara diri sendiri ya, Bunda Ros ya. Seperti yang kita hadapi sekarang, saya kan guru SD nih, di jenjang SD nih Bunda Ros. Otomatis Ya. kan, jadi sekarang kan guru itu gimana ya kita bilang, memang eh, pekerjaannya bukan hanya sekedar mengajar, mendidik dan mengajar, namun kita sendiri sebagai pendidik ini harus mengupgrade diri agar mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta didik kita, yang tujuannya agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Sehingga banyak sekali tuntutan dan aturan yang satset gitu. Guru harus bisa ini, guru harus bisa itu gitu. Jadi betul-betul memang kalau kita tidak bisa menyutradai diri kita, emosi pasti ke depan dulu, emosi di depan gitu. Heeh. Karena kadang-kadang apa yang dibebankan itu insya Allah bisa kita handle walaupun mungkin butuh waktu atau butuh effort yang luar biasa. Tapi begini kadang-kadang Bunda, kita dihadapkan, kita sudah ada nih tuntutan dan tekanan kerjaan. Terus di circle kita nggak sama kan, karena kita paling bisa tuh menilai orang, menilai diri kan kita, menilai diri kan agak susah Bunda ya. Tapi saya dengan tekanan dan tuntutan pekerjaan itu saya mencoba menjadi sutradara untuk diri saya agar untuk tetap terjaga kewarasan saya. Terkadang apa yang ada di circle saya itu walaupun saya kadang tahu menurut kacamata saya itu tidak benar, tapi saya pilih diam Bunda untuk menghindari pertentangan dan tetap menjaga saya tetap waras gitu. Nah, ketika saya memilih itu, walaupun saya tahu yang dia sampaikan itu salah loh gitu, atau keliru gitu, atau setelah mengkonfirmasikan dengan yang lebih tahu itu keliru, tapi saya pilih diam agar tidak terjadi konflik. Sebab saya tahu mungkin watak teman kita itu atau teman beberapa di circle kita itu tidak sepaham gitu, Bun. Sehingga saya pilih diam. Apakah dengan diam tersebut saya menghindari konflik, saya sudah menjadi sutradara yang baik, atau malah kadang saya tidak menjadi sutradara yang baik, Bunda. Gimana itu menurut pandangan Bunda, Bunda? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, Kak Acun. Karena fenomena ini banyak sekali dialami, apalagi zaman padat penduduk gitu ya, dimanapun orang sangat banyak, sehingga konflik yang dialami Kak Acun itu luar biasa banyak gitu ya. Nah itu dialami umum Kak Cut, dialami umum. Sehingga banyak orang menarik diri atau diam diri karena memang bukan tidak berdaya ya, daripada ribut-ribut gitu ya. Ya sudahlah gitu ya, sudahlah gitu ya. Sebetulnya itu sudah menjadi sutradara yang baik gitu. Gitu. Karena memang di agama juga tidak begitu dianjurkan berbantah-bantahan gitu ya gitu Kak Cut ya. Dan Allah itu akan memunculkan kebenaran meskipun di dasar lautan Kak Cut gitu ya.
di saat berhadapan sama apalagi pimpinan ya, sangat repot sekali kalau pimpinan kita berseberangan, sahabat kita berseberangan, tidak sefrekuensi, sementara kita gemas, kita ingin menyampaikan ini itu, tetapi gimana gitu ya, kesel banget, akhirnya fokus sendiri. Nah, kita lihat muara di akhirnya Kak Cut. Jadi di saat berhadapan dengan situasi yang berseberangan, lihat ujungnya saja nanti gitu ya. Jadi semua cerita itu akan menepi, semua cerita itu akan ada muaranya gitu ya. Nah, di sini kita butuh jadi sutradara untuk diri sendiri karena kita pun ingin ada di muara yang baik gitu ya. Jadi semua tindak, sikap, ucapan semuanya kita berdasar yang jelas dasar hukumnya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Itu sudah bagus Kak. Itu udah luar biasa bisa memanage dengan baik berhadapan dengan yang tidak sefrekuensi. Sip, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Masya Allah, luar biasa sekali ya, dalam. Oke, baiklah. Mungkin boleh lagi ada ini dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, saya nih ada pertanyaan nih kalau tidak ada nih. Nah, Bu, saya izin bertanya ini. Siap, Nyo. Berbicara tentang sutradara kan berarti membahas tentang setting dan menyeting gitu. Nah, tadi sempat disinggung menyutradarai diri sendiri gitu kan, berarti kita menyeting diri kita. Iya. Eh, Kalau menurut hemat kami, mungkin boleh salah, tapi apa namanya, sesuatu setting menyeting itu kan butuh latihan dan effort gitu ya. Nah, bagaimana Bu cara kita khususnya di ranah pendidikan itu bisa mengemas diri kita tuh menjadi sutradara yang handal dan baik? Pertanyaannya keren banget gitu ya. Ya, keren Itu banget sih ya Bu. Nah, pertanyaannya gitu ya. terima kasih. Bagaimana, ya sama-sama. Bagaimana menyutradarai agar benar-benar kita masuk di posisi yang menjadi sutradara terbaik gitu ya untuk diri sendiri gitu ya. Eh, Kalau lihat itu sama Kak Acut, beda edit aja gitu ya, gitu. Karena terkadang kita berhadapan dengan situasi yang memang berseberangan, bertolak belakang. Bagaimana kita menyetingnya? Ya, menyeting agar kita masuk ke koridor yang tidak menyimpang dari aturan sutradara itu, gitu ya. Alhamdulillahnya eh, anjuran agama kita disuruh belajar ya, Ustadz. Disuruh belajar dari buayan sampai liang lahat. Nah, dengan belajar itulah kita bisa menyeting dengan baik gitu ya, memanage dari proses, evaluasi, proses feedback gitu. Jadi semuanya kita sudah bisa memprediksi gitu ya. Karena Allah itu meskipun sebesar jarah pun dia akan menilai. Jadi Allah mempersilahkan pilih yang mana, wahai manusia gitu ya. Yang baik hasilnya begini, yang buruk hasilnya begini. Jadi dengan menyeting aktor yang sutradaranya kita juga gitu ya, itu benar-benar berhubungan dengan keilmuan yang kita miliki. Jadi kita dari hasil belajar itulah kita bisa menyeting dengan baik diri kita sendiri. Begitu Tat. Masya Allah, luar biasa. Saya izin mencatat juga. Duh. Nah, ada lagi nih sahabat. Silakan Ibu Pri, sahabat Aceh. Kak Cut, berarti di Kan? MI Kak? Di SD? Iya, Nah, jenjang SD. Heeh. ini Eh, sama Bandung ketemu nih. Ada orang Bandung nih, ada Bu Pri dari Bandung, Kak Cut dari Aceh nih, bisa kenalan nih. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Kak Cut, malah jadi ini nggak? Jadi sharing-sharing ini jatuhnya. Ya nggak apa-apa. Apa Pernah yang dikatakan guru? membedakan antara menyutradarai umur dari SD, apa anak-anak SMP, SMA menemukan perbedaan nggak kira-kira? Ini dari Kak Cut nih, kita coba dengarkan nih pengalamannya. Gimana? Gimana maksudnya Ustadz? Maksudnya pernah menyutradari atau menyeting gitu ya, atau bagaimana menghadapi antara anak-anak SD, kemudian SMA atau bahkan SMP, apakah sama atau berbeda?
Ya. Kalau menurut pengalaman Kak Cut nih, nanti Bu Ros beda lagi nih kayaknya. Nah, coba Ya. pengen Ada tahu Kalau bukti nih. juga nih dari Bandung Sharing-sharing nih. ilmunya luar biasa soalnya ya, mahal. baik. Saya kan mengajarnya di SD nih ya, tapi walaupun saya di SD, anak-anak kan ini ada SMP, SMA juga kan, anak sendiri gitu. Jadi jelas sangat berbeda karena kita tahu di SD itu kan pendidikan dasar yang usianya rentang usianya itu dari 6 sampai 12. Kalau di SD itu ya namanya juga anak-anak masih susah dikasih taunya, terus mereka lebih kepada kita berikan contoh bukan hanya ngomong gitu. Ah, ah. Tapi kalau di SMP mungkin mereka udah bisa kita kasih tahu sedikit. Tapi kalau di SMA bisa dengan instruksi saja gitu. Dan uniknya lagi di SD itu kan anak-anak udah apalagi di kelas 6 nih. Saya sering dikasih di kelas 6 nih Bunda. Nggak tahu entah karena suara saya keras mungkin ya, suara saya besar gitu. Dikasih di kelas 6 itu kan masa-masa anak yang masih pubertas itu. Masuk ke pubertas maksudnya, masuk usia pubertas. Nah, di sini kita betul-betul kalau nggak bisa jadi teman dia, nggak bisa jadi teman. Padahal kan kita sebagai guru nggak boleh tuh di posisi teman, harus di posisi manajer gitu lebih bagus ya. Posisi kontrol kita sebagai guru. Tapi ya kalau kita menjadi posisi kontrol melulu, mereka juga bosan gitu. Jadi terkadang kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman, namun tetap ada jaraknya dengan anak-anak, mungkin mereka akan lebih close ke kita gitu. Jadi unik memang kalau di SD. Kalau menurut saya nih, karena bukan karena saya guru SD, tapi menurut saya nih guru SD ini paling unik nih karena anak-anak yang awal dasar pembentukannya itu di situ gitu. Kalau di apa di RA atau PAUD itu kan masih masih balita ya Bunda ya. Jadi memang dengan penuh penuh kasih sayang, dengan dimanjakan. Tapi kalau di SD dimanjakan ya dimanjakan, tapi nggak bisa juga dimanjakan gitu. Jadi unik kalau di SD itu Ustadz. Sehingga kalau salah-salah dari dasar, ya salah di sananya gitu. Kalau menurut saya di SD ini memang apa namanya pondamennya ya dasarnya di situ dulu. Kalau menurut saya gitu sih, Ustadz. Dan enaknya lagi, guru SD itu tetap diingat sampai di mana-mana pun anak kita gitu. Apalagi yang memang gurunya suaranya besar gitu ya. Nah, tuh, iya Bunda. Jadi terus terus dengan anak-anak. Itu aja sih Ustadz. Kalau menurut saya asik jadi guru SD dan anak SD itu unik. Menurut saya sih gitu. Ayo, Pak Ustadz. Luar biasa. Namanya juga sekolah dasar ya. Kalau tanggapan dari Ya, pengalaman Ibu Ros gimana nih, Bu? Tadi asal ada lihat yang bertanya dari Pak Mahadi. Bisa dibaca. Kalau kalau menurut saya gitu ya, ini mau obrolan ya. Apa nih sama Aldi di ini? Di handle. Eh, kalau menyutradarai berbagai jenjang itu ada psikologi perkembangan kan ya, Bunda Cut, Kak Cut? Ada psikologi perkembangan, kita bisa berbagai peran gitu ya dengan mereka itu karena memang di setiap sosok manusia itu ada kekanak-kanakannya gitu ya, ada remaja, ada dewasa. Jadi usia berapapun manusia itu tetap di dalamnya itu apa namanya terkandung atau memuat berbagai berbagai sifat kekanak-kanakan sebagainya. Jadi itu sudah keren gitu ya, lebih close sama anak-anak karena kita sebagai teman mereka senang. Yang PAUD juga sekarang dipanggilnya teman-teman ya agar tersentuh gitu padahal ada saatnya teman, ada saatnya sebagai ibu, sebagai apapun lah peran kita gitu. Gitu. Ini Pak Ustadz lagi ada tamu ya, Al? Aldi Gimana Ibu? monitor. Itu Pak Ustadznya lagi ada tamu tampaknya ya. Oh, mungkin saya di luar soalnya. Oh, lagi di luar. Iya, Ya, siap, di siap. luar ini. Iya. Mohon dibacakan itu. Begitu, Oke, Kak Adit. izin Kak Kris. membacakan ini dari Mahadi ya. Bu Ros, wah, izin bertanya, berbicara Ya. tentang sutradara, sutradara itu bertugas untuk memberikan pengarahan kepada pemain atau pengisi acara dan teknis operasional. Di zaman teknologi seperti ini, apakah sutradaranya berupa hacker dan cracker yang membobol pusat data nasional sampai 282 data imigrasi hilang dan tidak dapat di backup? Lalu, kalau boleh di-spill,
Apa penyebab sutradara diri dalam maksud orang tua semakin rusak akibat adanya hacker kepribadian pada diri anak kita? Bagaimana cara mengantisipasinya, Bu Ros, agar tragedi data dibobol adalah maut tanggal 20 Juni 2004 tidak berulang hingga pertengahan Juli ini? Wih, apa tuh? Pointernya sampai jadi maut begitu, di hacker sama siapa itu? Itu mengaitkan kejadian yang saat ini, Bu. Yang mana itu? Yang ya pada poinnya adalah penyebab sutradara apa namanya atau orang tua semakin rusak akibat adanya hacker-hacker kepribadian pada diri anak kita gitu maksudnya. Hmm. Iya, itu terjadinya pengasuhan karakter gitu ya, hacker dari manapun itu karena sudah tidak di jalur itu, jadi tidak menyutradarai dengan benar, sehingga pembobolan ke sana kemari jadi tidak di koridornya, sehingga apapun juga kalau memang di luar koridor, di luar aturan, rusak. Mau bagaimanapun juga, agar terhindar kita kembali ke aturan. Makanya yuk kita sama-sama menyutradarai diri kita sendiri agar tetap di jalur gitu ya. Agar tidak kena hacker, juga tidak nge-hacker orang, sehingga apa namanya, kita menjadi pemain yang kita harapkan. Seperti apa sih kita itu mau jadi seperti apa, nah itu gitu Tat. Halo Tat, monitor, ayo gitu Pak 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 Mahadi, gimana monitor? Halo. Begitu sahabat bijak, bahwa apapun yang kita jalani, kalau kita, kata Kak Cut itu, tetap waras gitu ya. Kita menjadi sutradara untuk diri sendiri agar kita tetap waras di zaman yang memang serba semrawut ya Kak Cut ya. Kalau tidak waras itu, waduh udah ya. Sama-sama Kak Pak Mahadi, sama-sama. Alhamdulillah. Gitu. Mari kita sharing lagi dari Bu Supriyatin Bandung, silakan. Mangga Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, atas kesempatannya. Saya baru mengikuti, ternyata lumayan seru juga. Bisa sharing. Ya, ini menarik sekali pembahasannya, yaitu tentang menyutradarai diri sendiri. Dan ini eh, apa ya? Sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah gitu. Dan nampaknya yang saya alami susah-susah gampang untuk menyudarai diri sendiri. Karena kita harus apa ya? Tidak mementingkan diri sendiri ya gitu. Harus tahu karakter orang lain juga seperti apa supaya biar kita masuk ke sini, masuk ke sana, masuk tanpa apa ya, menyinggung eh, perasaan orang lain gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, gitu Kak Cut, sama nih. Harus tetap waras ternyata di sutradara itu ya. Agar tidak singgung sana, singgung sini. Karena kalau dengan emosi itu tingkat warasnya jadi rendah. Terkadang saya mengalami seperti itu. Karena kewarasannya apa namanya, lepas kontrol gitu ya. Jadi sutradaranya tidak bisa ngontrol gitu ya. Di saat kita nonton sinetron kita berpihak gitu ya, tetapi di saat kita melenceng kita malah tidak berpihak ke kita sendiri gitu kan. Gitu. Nah ini kemana nih? Ini kebetulan lagi ada tamu kayaknya Ustadz. Nah gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol nih dari Aceh, dari Bandung nih. Kita siaran langsung aja on air. Silakan saling menyapa ini Bu Supriyatin, beliau guru di
kami di Alia, Kak Aceh. Ya, Silakan. salam kenal Ibu Cut. Assalamualaikum Bunda, salam kenal juga dari Aceh. Ya, Bunda Ros, ini anak gadis saya mau tanya nih Bun. Yap. Silakan, tanya aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Izin bertanya, Bunda, Iya, silakan. bagaimana menjadi sutradara yang baik bagi diri sendiri yang masih di bawah umur, seperti saya, sedangkan segala keputusan yang dijalani harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Nah, Woi, mantap pertanyaan. Usia berapa, Kak? 12 tahun, Umi, Bunda. Oh, 12 tahun. Kalau Masya 12 Allah. tahun, iya, kalau 12 tahun itu sutradaranya masih masih di ini ya, masih dibimbing sama orang tuanya ya, karena masih 12 tahun. Jadi menyutradarai diri sendiri itu jika hukum-hukum sudah banyak yang harus dijalankan gitu ya, baru dia harus jadi sutradara karena harus mengenal banyak aturan hukum, Dek, gitu ya, kakak itu, kakak yang dari Aceh siapa namanya? Geberina Siti Afika. Waduh, dipanggilnya apa nih? Afika, Bunda. Iya siap. Atika ya? Afika. Afika. Gobri, Afika. Gobrina Oh, Siti Afika, Bunda. Gobrina Siti Afika. Panggilannya iya. Afika. Siap, terima Insya Allah tahun kasih. ini mau mondok, Bunda. Doakan ya. Alhamdulillah. Nah, semoga lancar sama nih sama putranya Bunda Supriyati nih mondok nih. Oh, Bagus gitu. Alhamdulillah. Ah, bagus gitu ya. Jadi kalau masih usia 12 tahun itu banyak kebijakan atau banyak aturan yang sutradaranya masih harus disetujui orang tua. Karena masih banyak yang memang ada hal-hal yang belum terkena hukum gitu ya. Banyak sekali. Kayak menimba ilmu itu harus pertimbangan orang tua gitu ya. Banyak sekali. Tapi kalau sudah dewasa, nah harus mencoba mempraktekkan ilmu-ilmu yang untuk kemanfaatan jadi sutradara. Nah, kalau 12 tahun itu tinggal melihat ke diri sendiri, kita pantas nggak melakukan ini? Nah, tinggal begitu aja. Kita pantas nggak membangkang nih? Kalau kita jadi anak, kalau kita nonton film atau sinetron atau apapun, atau lihat dimanapun, ada anak bentak-bentak ke ibunya. Nah, kita pantas nggak aja gitu sama bundanya? Nah, kayak gitu. Kita pantas nggak ya diam-diam begini begitu? Nah, kan melihat diri sendiri ya. Kalau di Islam mah ihsan ya, ihsan. Jadi merasa dilihat terus oleh Allah. Itu sutradara. Begitu. Jazakumullah, jazakumullah khair ya Bunda. Amin, amin. Terima kasih.